Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Aris Syaifullah dari Prodi PGMI 3B IAIN Surakarta dengan NIM 193141051. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang Islam dan kebudayaan Indonesia. Indonesia pernah mengalami dualisme kebudayaan, yaitu antara kebudayaan keraton dan kebudayaan populer. Dua jenis kebudayaan ini sering dikategorikan sebagai kebudayaan tradisional. Kebudayaan istana atau kebudayaan keraton dikembangkan oleh abdi dalam atau pegawai istana, mulai dari pujangga sampai arsitek. Raja berkepentingan menciptakan simbol-simbol budaya tertentu untuk melestarikan kekuasaannya. Biasanya bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan untuk kepentingan itu berupa mitos. Dalam sastra kerajaan, mitos-mitos itu dihimpun dalam babat, hikayat, dan lontara. Para pegawai istana juga menciptakan sastra mistik dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kosmologi. Dua produk budaya yang bersifat mitos dan mistis yang diciptakan oleh keraton sama-sama ditujukan untuk mempertahankan status quo kerajaan. Meskipun dalam keraton terdapat pengaruh Hinduisme, Islam pun cukup berpengaruh. Konsep kekuasaan Jawa sungguh berbeda dengan konsep kekuasaan Islam. Dalam kebudayaan Jawa dikenal konsep raja absolut. Namun Islam justru mengutamakan konsep raja adil, Al-Malik Al-Adil. Akan tetapi, budaya keraton di luar Jawa memiliki konsep yang lebih dekat dengan gagasan Islam. Ini berarti kebudayaan keraton di Jawa lebih mengutamakan kekuasaan, sedangkan kebudayaan keraton di luar Jawa lebih mengutamakan keadilan. Perbedaan lain antara kebudayaan Jawa dan Islam adalah dalam kebudayaan Jawa, ketertiban masyarakat didasarkan atas kemutlakan kekuasaan raja, sedangkan dalam Islam, ketertiban sosial akan terjamin jika peraturan-peraturan syariah ditegakkan. Karena terjadi perbedaan yang begitu tajam, yang sering terjadi adalah ketegangan antara Islam dengan kebudayaan keraton Jawa. Dalam kebudayaan populer di Jawa terdapat mitos, umpamanya cerita Wali Songo di pantai-pantai utara Jawa begitu terkenal, sehingga orang mempercayai adanya sebuah batu bekas sujudnya. Pengaruh Islam dalam kebudayaan dapat dilihat pada ekspresi ritual seperti upacara. Agar manusia menjadi mulia atau wiwoho, diadakanlah upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Selain itu, budaya Islam dapat dilihat dalam acara maulid, seni musik, qasidah, dan gambus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra seni dan arsitek. Ekspresi estetik dalam Islam di Indonesia paling tidak dapat dilihat dalam dua bidang, yaitu sastra dan arsitek. Kecenderungan sastra sufistik telah muncul di Indonesia sekitar tahun 1970. Kemunculan sastra berkecenderungan sufistik ditandai munculnya karya-karya yang ditulis pada tahun 70-nya Godlop dan Alam Ma'rifah, kumpulan cerpen Danarto, Khotbah di atas Bukit karya Kunto Wijoyo, dan Arafah karya M. Fudoli Zaini. Ekspresi estetik Islam lainnya tergambarkan dalam arsitek masjid-masjid tua. Citra masjid tua adalah contoh dari interaksi agama dengan tradisi arsitek pra-Islam di Indonesia dengan konstruksi kayu dan atap tumpang berbentuk limas. Menurut Nurholis Majid, arsitektur masjid di Indonesia banyak diilhami oleh gaya arsitektur kuil Hindu yang atapnya bertingkat 3. Seni arsitektur itu sering ditafsirkan sebagai lambang 3 jenjang perkembangan penghayatan keagamaan manusia, yaitu tingkat dasar atau permulaan, tingkat menengah, dan tingkat akhir yang maju dan tinggi. Seni kaligrafi menduduki tempat terhormat. Wayang pun dijadikan sarana oleh para wali dan raja untuk menyebarkan agama Islam.
Nurcholish Madjid menegaskan bahwa agama dan budaya hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Cara berpikir yang benar dalam kaitannya dengan masalah tradisi dan inovasi menghendaki kemampuan untuk membedakan antara keduanya. Akan tetapi kebanyakan orang sulit melakukannya. Maka lahirlah kekacauan dalam menentukan hierarki nilai, yaitu penentuan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, atau penentuan mana yang absolut dan mana yang relatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.